Baik, di dalam video kali ini, Mesya akan belajar beberapa sintak penting di Vue.js, yaitu ada list rendering dengan direktif v-for. Itu adalah cara menampilkan daftar data dengan mudah. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang computed properties. Ini menggunakan komputer untuk perhitungan otomatis. Nah, yang ketiga ada watchers, itu untuk memantau perubahan data secara real time. Nah, yang keempat, kita akan belajar tentang template ref. Ini untuk mengakses elemen HTML langsung di view-nya. Nah, yang terakhir, kita akan belajar tentang lifecycle hook. Itu adalah cara kita untuk memahami bagaimana view bekerja saat halaman pertama kali di-load. Oke, langsung saja kita mengoding. Sebelum kita membuat project, kita harus tahu struktur umum di Vue.js itu. Nah, di dalam kode yang akan kita bikin nanti, kita akan menggunakan view tree dengan composition API yang memungkinkan kita mengelola data dan fungsionalitas dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Apa itu view tree dengan composition API? View tree dengan composition API itu adalah pendekatan baru dalam pengembangan aplikasi Vue yang diperkenalkan di Vue tree. Ini memungkinkan pengembang untuk mengorganisir logika komponen berdasarkan fitur dan fungsionalitas, bukan berdasarkan opsi dalam option API kayak sepertinya data, methods, komputer, dan lain-lainnya. Nah, struktur kode yang akan kita bikin nanti itu terdiri dari 3 bagian utama. Apa aja? Yaitu yang pertama kita akan menggunakan template itu untuk menampilkan elemen HTML. Yang kedua ada script, ini untuk mengelola data dan logika program. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan style scope, itu untuk mendesain tampilan. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian project. Sebelumnya saya sudah membuat file project dengan nama pertemuan 5. Saya membuatnya di terminal bawaan VS Code. Ya, jika belum tahu cara membuat file project melalui terminal bawaan VS Code, bisa lihat di video sebelumnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan link dari localhost. Nah, ini nanti tampilan dari feed-nya. Dan kita bisa ngoding. Kita bikin projectnya sekarang. Nah, codingan yang berada di app view ini kita hapus saja karena kita bakalan ngoding dari awal. Yang pertama, kita harus membuat dulu template. Kita menggunakan div class sama dengan container. Nah, di sini Mesya bikin headingnya sebagai judul biar kita tahu ini adalah project untuk belajar Vue.js. Nah, ini adalah di bagian template ini nih, ini adalah tampilan untuk UI Vue.js-nya. Bagian ini akan menentukan tampilan aplikasi yang akan dirender ke dalam browser. Div class container yang ini adalah div utama yang membungkus seluruh tampilan agar lebih rapi dan terpusat. Nah, sedangkan H1 ini adalah heading utama yang menampilkan judul halamannya. Selanjutnya kita akan buat dulu ya. Nah,
kita akan membuat list rendering menggunakan direktif v4. Sini kita bikin dulu catatannya. List rendering kita masukkan div class sama dengan section. Kita beri judul bahwa ini adalah list rendering. Di sini kita sudah membuat list rendernya. Di H2 ini merupakan subjudul untuk bagian list renderingnya. Jadi biar kita tahu bahwa codingan ini, project ini bagian dari list rendering. Nah, pool atau elemen unordered list atau list tanpa angka ini yang berisikan daftar-daftar mahasiswa nanti. Sedangkan v4 ini dalam sini ada nama dan indeks in mahasiswa. Itu merupakan looping data dari array mahasiswa. Nama ini untuk menyimpan nilai mahasiswa. Contohnya kayak nanti nama mahasiswa Ali, Budi nanti kita bikin. Kemudian di sini ada indeks, ini untuk menyimpan posisi dalam array, misalnya penomoran gitu, misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada key sama dengan indeks, ini digunakan untuk mencegah error rendering di view. Nanti hasilnya itu bakalan list mahasiswa akan ditampilkan secara otomatis berdasarkan data di dalam script. Selanjutnya kita akan bikin computed property. Di sini kita bikin
Di sini kita sudah membuat codingan untuk computed property. Computed properties itu adalah metode view untuk menghitung nilai secara otomatis berdasarkan data yang ada. Nah, full name di dalam sini itu akan menghasilkan gabungan dari first name dan last name secara otomatis. Jadi nanti hasilnya itu kayak jika first name sama dengan Mesya dan last name itu Ababil, nanti yang keluar nama lengkap kita yaitu Mesya Ababil. Nah, selanjutnya kita akan bikin codingan dari watchers. Nah, kita bikin div class seperti biasa sama dengan section. Kita bikin Nah, di sini kita sudah membuat project bagian watcher. Di bagian input view model sama dengan angka dan kita masukkan tipenya itu number. Nah, ini untuk menghubungkan input angka dengan variabel angka. Nanti jadinya setiap perubahan angka itu otomatis bakalan diperbarui. Nah, di sini kita membuat juga paragraf baru itu untuk hasil kuadratnya. Jadi kalau misalnya dari codingan ini itu akan menampilkan hasil kuadrat dari angka yang dimaksudkan. Nanti hasilnya itu jika pengguna mengetik angka 5, maka hasil kuadratnya itu akan otomatis ditampilkan berarti 25. Selanjutnya kita akan membuat bagian template ref.
Nah, di sini kita sudah membuat template ref. Ref itu di bagian sini ada ref dan kita masukkan pesan itu untuk memberikan referensi ke dalam paragrafnya. Nah, di sini kita juga membuat button add click dan ubah teks. Jadi nanti saat tombol diklik, teks akan dirubah. Nanti jadi hasilnya itu saat tombol klik itu diklik, teks dalam paragraf akan berubah menjadi teks telah diperbaharui. Selanjutnya kita akan membuat yang terakhir itu ada life cycle hook. Nah, kita sudah bikin project life cycle hook on mounted. On-mounted adalah life cycle hook yang dijalankan ketika komponen pertama kali dimuat. Jadi nanti setelah 2 detik, teks akan dirubah dari loading menjadi Vue.js telah dimuat. Tadi kita sudah masuk ke bagian di template-nya. Sekarang kita masuk ke bagian script. Nah, di sini Mesha tadi sudah membuat script-nya import graph computed watch on mounted from Vue. Nah, ini semua menggunakan Vue 3 Composition API yang lebih fleksibel dibandingkan option API saja. Nah, kemudian di sini kita sudah membuat juga export default, buka kurung kurawal, kemudian setup. Nah, di sini Mesha buat data untuk V4, berarti di sini nanti nama-nama mahasiswa aware. Kemudian kita bikin cons-nya atas nama mahasiswa, kemudian ref. Di sini Mesha sudah memasukkan 7 nama mahasiswa yang berbeda-beda. Nah, ref ini yang di bagian sini itu digunakan untuk membuat variabel reaktif. Jadi bisa diubah secara dynamics. Nah, array ini digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa dengan direktif V4. Kemudian selanjutnya ini adalah data untuk komputer. Ini kita membuat cons first name dengan ref Mesha, kemudian kita bikin cons last name Ababil, dan cons full name-nya adalah first name.value dan last name.value seperti yang di atas tadi ini. Jadi ini nanti akan terhubung ke sini. Jadi kita tinggal menjalankannya aja. Komputer itu nanti otomatis menghitung full name berdasarkan first name dan last name. Selanjutnya data untuk watcher.
cons angka, di sini kita sudah membuat ref di dalamnya 0, kemudian cons hasil kuadrat ref 0, dan watch angka new value. Nanti hasil kuadratnya di sini kita bikin not value, new value, dan kali new value. Watch ini untuk memantau perubahan nilai angka dan otomatis menghitung hasil kuadrat nanti. Nah, di sini kita bikin template ref, cons pesan sama dengan ref 0, dan cons ubah teks. Untuk menggunakan ref di sini, ini mengubah teks di dalam elemen HTML secara langsung. Jadi saat tombol diklik nanti teks akan berubah secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke life cycle flow. Nah, kita di sini Mesha sudah membuat cons teks pesan, kemudian ref kita bikin di sini loading, kemudian on mounted. Nanti di sini kita bikin set timeoutnya. Teks pesan dot value. Kalau misalnya sudah loading, maka yang keluar di sini adalah view.js telah dimuat. On mounted itu hook yang dijalankan setelah komponen selesai dimuat. Jadi setelah 2 detik, teks berubah dari loading menjadi view.js telah dimuat. Selanjutnya kita bikin di sini ada return mahasiswa, first name, last name, full name, angka, hasil kuadrat, pesan, ubah teks, teks pesan. Dan di sini juga sudah Mesha bikin style scope-nya menggunakan styling umum, container. Sini max width-nya kita buat 600 px, marginnya kita bikin auto, dan background-nya menggunakan warna hitam ke abu-abuan. Tapi di sini kita juga bisa ngerubah menjadi warna Nah, di bagian style scope ini yaitu adalah styling CSS-nya. Styling utama dengan tema dark mode. Kita bisa merubah warnanya yang sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa, jadi tergantung teman-teman ingin masukkan warnanya apa gitu. Nah, sini kita bikin warna hitam. Scope ini agar style hanya berlaku untuk komponen ini aja gitu, jadi nggak bakalan terganggu ke komponen yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita bikin styling section. Ini di section kita bikin margin bottomnya 20 px, paddingnya 10 px, dan backgroundnya menggunakan warna hitam ke abu-abuan juga, dan border radiusnya 8 px. List stylingnya menggunakan listnya di sini, dan kemudian button stylingnya menggunakan background color warna hijau. Jadi kita teman-teman bisa merubah juga sesuai keinginan. Nah, kemudian kita bikin di sini sudah seluruhnya button hover, background color. Nah, kemudian kita tutup dengan slash style. Nah, jadi kode ini seluruhnya sudah mencakup konsep utama di dalam Vue.js, yaitu ada list rendering yang menggunakan direktif v-for, dan juga kita sudah membuat computed properties, voucher, template, ref, dan yang terakhir adalah life cycle flow. Nah, selanjutnya kita Ctrl S. Nah, setelah semua codingan telah dibikin, kita kemudian Ctrl S. Nah, hasilnya kita bisa melihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah list rendering menggunakan direktif v-for. Kita sudah memunculkan nama-nama mahasiswa yang ada di UIR,
Kemudian ini adalah computer properties, akan melengkapkan full name, yaitu memasukkan first name dan last name. Kemudian di sini vouchers, kita akan seperti ini. Maka kalau misalnya kita memasukkan angka 14, hasil kuadratnya akan mengeluarkan 196. Selanjutnya di sini ada template graph. Seperti ini. Nah, yang terakhir ada life cycle law. Baik, itu tadi adalah materi tentang tugas untuk Introduction to Vue.js Part 2. Nah, itu tadi adalah akhir dari pembuatan project untuk pertemuan 5, yaitu tentang Introduction to Vue.js Part 2 yang memahami sintak Vue menggunakan list rendering, computer properties, voucher, template ref, dan lifecycle flow. Oke, sekian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.